Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasih Tuhan. Salam bertemu kembali dengan Kak Derlinta. Kalau kita sudah memuji Tuhan, mari kita siapkan hati kita, siapkan sikap yang terbaik untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo adik-adik yang baik di rumah, ambil sikap yang baik, kita satukan hati, kita mau berdoa dulu terlebih dahulu ya. Ya, lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Bapak yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan kasih kemurahan Tuhan. Kalau kami boleh ada Tuhan sampai saat ini semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Bapa. Kalau sebentar Tuhan kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong campur tangan, Engkau yang mengurapi, biar kami boleh mengerti akan kebenaran firman-Mu. Begitu juga Tuhan kalau kami sudah menaikkan pujian kami, biarlah Bapa pujian yang sudah kami naikkan boleh menjadi kesukaan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, kami siapkan hati kami, dan biarlah Tuhan hati dan pikiran kami hanya fokus tertuju kepada kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siapkan hati dan pikiran kami. Haleluya, amin. Ya, apa kabarnya adik-adik di rumah? Kakak percaya kita dalam sehat-sehat. Haleluya, amin. Ya, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Ayo kita buka sama-sama Alkitab kita buka dalam kitab Mazmur pasal yang ke-32. Mazmur pasal 32 ayat 1 sampai 11 kakak mau bacakan buat kita ya. Judulnya di sini adalah bahwa dari Daud nyanyian pengajaran. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan dan yang tidak berjiwa penipu. Kakak lompat ke ayat yang ke-11, di sana dikatakan, bersukacitalah dalam Tuhan dan bersorak-soraklah hai orang-orang benar, bersorak-soraklah hai orang-orang jujur. Nah, di sini pemazmur menuliskan bagaimana pengajaran Daud terhadap jemaatnya tentang kejujuran. Kakak mau berikan tema buat kita saat ini adalah bahwa kejujuran itu kunci kebahagiaan. Kejujuran itu adalah kunci kebahagiaan hidup. Nah, kakak mau tanya buat kita ya, jujur itu apa sih adik-adik yang di rumah? Nah, siapa yang tahu bahwa jujur itu adalah bahwa lurus hati, tidak berbohong ataupun curang. Itu arti daripada jujur. Jujur adalah lurus hati. Misalnya nih, kita mau memperkatakan atau berkata apa adanya, ya kan? Kalau kita mendapatkan suatu omongan ataupun kalau kita mendengar ada yang berbicara kepada kita, nah kita kalau menyampaikan kepada orang lain tepat apa seperti yang dikasih tahu orang itu, tidak mengurangi, tidak menambahi. Itu namanya jujur. Pas seperti apa yang kita dengar, lurus hati. Nah, yang kedua dikatakan bahwa jujur itu adalah tidak curang. Misalnya nih, kalau kita dalam permainan, kita harus mematuhi peraturan, mentaati peraturan yang ada. Itu artinya daripada jujur dalam arti kata tidak curang. Ya, jadi arti daripada kejujuran adalah bahwa sikap hati kita, perbuatan kita yang tidak melukai diri sendiri ataupun yang tidak melukai orang lain, atau dengan kata lain sifat seseorang yang lurus hati, yang tidak berbohong ataupun curang. Ya, itu arti daripada kejujuran. Kejujuran adalah sifat seseorang yang lurus hati, yang tidak berbohong dan tidak curang. Itu arti daripada kejujuran. Nah, adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, anak-anak di Taman Cibodas, bahwa kita anak-anak yang harus jujur. Dikatakan bahwa kalau kita tidak jujur, berarti kita anak-anak. Ayo, anak-anak siapa? Anak-anak iblis. Tidak mau kan? Tidak mau dong kita disebut anak-anak iblis, karena ada ayatnya dikatakan bahwa di dalam Yohanes 8 ayat 44 bahwa kalau kita tidak jujur, bapak kita itu iblis. Wah, berarti kalau bapak kita itu iblis, berarti kita anak siapa? Nah, jangan ya. Tetapi lewat kebenaran firman Tuhan saat ini dikatakan, siapa yang berbahagia?
Siapa yang berbahagia? Dikatakan yang berbahagia adalah orang-orang yang diampuni pelanggarannya. Yang berbahagia adalah orang-orang yang jujur, yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Berarti orang-orang yang jujur, orang-orang yang tidak curang, orang-orang yang tidak suka bohong. Di sini siapa nih ada yang di rumah nih yang suka berbohong? Ayo ngaku, mungkin ya ketika kita mau ulangan harian nih, kita menyontek, ngintip sedikit gitu kan. Itu sudah perbuatan tidak jujur. Sikap kita itu sudah tidak jujur. Tidak jujur kepada diri sendiri, tidak jujur kepada Tuhan. Kita mendapatkan nilai yang tidak murni, ya kan? Nah, kakak mau bagikan bagaimana sih kakak tadi pertama bagikan bahwa kunci kebahagiaan hidup itu kejujuran adalah kunci kebahagiaan hidup. Nah, bagaimana sih kok kejujuran itu menjadi kunci kebahagiaan hidup kita? Iya, lewat kebenaran firman Tuhan diajarkan kepada kita bahwa kunci kebahagiaan hidup itu adalah kita harus hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, kalau kita sudah hidup jujur di hadapan Tuhan, hal apa yang kita terima? Apa yang kita dapat ketika kita sudah jujur di hadapan Tuhan? Pertama dikatakan bahwa karena kebahagiaan kita dapat karena Tuhan akan melindungi kita. Nah, ketika kita jujur, ketika kejujuran kita itu terbukti kita lakukan dalam hidup kita, yang kita dapat itu adalah Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan melindungi kita. Artinya dalam setiap masalah gitu kan, dalam setiap persoalan kita, ketika kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan segenap pengakuan kita, kejujuran kita kepada Tuhan, maka di sana dikatakan Tuhan akan melindungi kita. Coba kita buka dalam Amsal pasal yang kedua ayat yang ke-7. Ia menyediakan pertolongan bagi orang-orang jujur, menjadi perisai bagi orang-orang yang tidak bercela lakunya. Ia menyediakan pertolongan. Dia itu siapa? Tuhan Yesus memberikan pertolongan kepada kita ketika kita berlaku hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, kebahagiaan kita itu adalah bahwa kita itu ditolong, diberi pertolongan, dikasih pertolongan oleh Tuhan. Ketika kita mungkin dalam kelemahan, ketika kita dalam sakit penyakit, Tuhan siap sedia menolong kita. Aduh, enak banget ya. Iya, enak. Kalau kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Ya, poin yang kedua adalah kebahagiaan, kunci kejujuran kita menjadi hidup itu adalah kalau pertama dikatakan Tuhan akan melindungi kita dalam Amsal yang kedua ayat yang ke-7 tadi ya. Nah, kedua karena orang jujur akan diperkenan Tuhan. Karena orang jujur itu akan diperkenan Tuhan. Artinya orang jujur itu akan berkenan di hadapan Tuhan. Orang jujur itu pastinya orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Dia menjalin hubungan yang akrab dengan Tuhan, ya kan? Jadi kenapa orang jujur itu bahagia? Dikatakan bahwa kedua adalah orang jujur itu akan diperkenan Tuhan. Tuhan suka akan orang-orang jujur. Tuhan mau akan adik-adik yang jujur. Coba kita buka dalam Amsal yang ketiga ayat 32. Karena orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Ya kan, benar kan? Orang yang sesat adalah kekejian bagi Tuhan. Tuhan tidak mau, Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang suka berbohong, kepada orang-orang yang suka curang, kepada orang-orang yang suka mungkin bengkok hatinya. Ya kan? Tetapi di sana dikatakan di ayat yang ke-32 yang bagian B, tetapi dengan orang jujur ia bergaul erat. Waduh, bergaul erat, lengket. Tuhan mau bergaul erat dengan kita, bukan? Ada yang di rumah. Jadi Tuhan itu suka kepada orang yang bergaul erat. Oh, jadi kita kayak perangko nih, kayak perangko dengan amplop lengket dia, tidak terpisahkan. Nah, kayak kita juga bangku ketika kita duduk juga kan, menempel kita kan. Nah, Tuhan suka dikatakan di sana. Tuhan mau bergaul erat dengan orang-orang yang jujur. Tetapi kalau dengan orang-orang yang tidak jujur, dia tidak mau. Ya, kita pilih mana ada di rumah.
Kita pilih jujur di hadapan Tuhan. Nah, poin yang ketiga adalah kebahagiaan ketika kita jujur adalah bahwa di sana dikatakan orang jujur akan diberkati Tuhan. Wow, enak ya, orang jujur akan diberkati Tuhan. Amin. Orang jujur akan diberkati Tuhan. Orang yang tepat melakukan, tepat mempraktekkan seperti apa yang dia dengar, dia lakukan itu sepenuhnya, maka di sana dikatakan orang jujur akan diberkati Tuhan. Diberkati Tuhan ini banyak hal ya, dalam studi belajar, dalam pergaulan kita, dalam pekerjaan kita. Kalau adik-adik kan belum bekerja ya, dalam studi belajar ya, Tuhan berkati dalam pergaulan di sekolah. Tuhan memberikan pergaulan yang terbaik. Tuhan memisahkan dari hal-hal yang tidak baik. Itu merupakan orang jujur diberkati Tuhan. Ataupun ketika mungkin dalam kita kondisi sakit ya, terus Tuhan hadir sebagai penyembuh kita, itu juga sudah merupakan berkat Tuhan. Berkat Tuhan itu bukan cuma materi, ya kan? Bukan cuma materi ada di rumah, tapi lewat setiap apa yang kita terima itu sudah merupakan berkat Tuhan. Nafas kita juga berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang besar. Ya, ya kan adik-adik? Nah, itu merupakan hal-hal cara Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita ketika kita hidup jujur di hadapan Tuhan. Nah, sekarang apa sih yang kita terima? Apa yang kita dampaknya buat kita ketika kita tidak jujur? Nah, apa yang kita rasakan? Kira-kira adik-adik di rumah. Nah, pertama kakak boleh bagikan ketika kita tidak jujur, ketika kita tidak melakukan apa yang kita dengar tepat seperti apa yang kita dengar, tidak menambahi, tidak mengurangi, gitu kan, tidak curang, gitu kan, tidak bohong. Dampak yang kita terima ketika kita tidak jujur adalah pertama itu kita melahirkan kecemasan atau membuat kita cemas dan perasaan kita tidak tenang. Benar nggak ada di rumah? Ketika kita berbohong, pasti dong kita cemas kan? Pasti kita gugup. Nah, dan ketika kita gugup, ketika kita cemas, kita cari cara nih supaya apa? Supaya kebohongan kita itu tertutupi. Ya bukan? Ketika kita bohong, coba diingat-ingat ya ada di rumah siapa yang pernah berbohong gitu kan? Pasti dia cemas. Kakak juga ketika kakak bohong, kakak mengaku, bukan mungkin kakak mengaku, ketika kakak berbohong pasti kakak cemas, kakak mencari, waduh bagaimana ya supaya kebohongan saya tertutupi gitu kan. Tapi kakak meminta ampun pada Tuhan. Tuhan ampuni saya tidak mau mengulangi lagi. Nah, adik-adik di rumah juga kan melakukan pengakuan dosa, jujur di hadapan Tuhan. Kalau melakukan kebohongan, segera minta ampun kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya kita mendapat berkat yang tadi yang kakak sudah bagikan itu. Nah, ketika kita tidak jujur tadi, selain kita cemas, selain perasaan kita tidak tenang, dan kita mencari cara supaya kebohongan kita itu tertutupi, supaya dapat orang lain percaya kepada kita lagi. Nah, hal yang kedua adalah kita kehilangan kepercayaan. Kita tidak dipercaya orang tua kita, teman kita, guru kita, tetangga kita, ya kan? Kita jadi kehilangan kepercayaan yang tadinya orang lain, orang tua, kakak adik kita percaya kepada kita. Tapi ketika kita sudah bohong, sudah tidak jujur, maka orang lain mulai tidak percaya kepada kita. Itu dampak yang kita terima ketika kita tidak jujur. Kita tidak dipercaya lagi sama orang lain. Nah, yang ketiga adalah kakak boleh bagikan ketika kita tidak jujur, dampak yang kita terima adalah kita bakal dijauhi orang. Benar tidak? Kita dijauhi orang, jangan ditemani lah, dia kan orangnya tidak jujur, dia kan suka berbohong, omongannya belum tentu benar gitu kan. Itu dampak yang diterima ketika seseorang itu, ketika orang itu tidak jujur ataupun berbohong, dia akan dijauhi orang. Nah, siapa nih adik-adik nih? Pasti kakak yakin tidak ada yang mau dijauhi orang. Tidak ada adik-adik yang tidak mau dipercaya orang karena kebohongan. Kakak percaya kita menjadi teman-teman yang akrab, ya kan? Maupun di rumah, di sekolah, ya kan? Maupun di gereja.
Kita menjadi teman-teman yang akrab karena kita orang-orang jujur, orang-orang yang bergaul erat dengan Tuhan. Nah, itulah firman Tuhan yang boleh kakak bagikan, bahwa kejujuran itu adalah sikap, tindakan, perbuatan kita yang lurus hati, yang tidak curang, yang tidak bohong, ya, yang harus berkenan di hadapan Tuhan. Itu kejujuran itu harus kita tumbuhkan dari diri kita sendiri, dari hati kita sendiri, ya kan? Jadi jujur itu nomor satu, ya, supaya kita dipercaya orang, supaya kita itu tidak dijauhi orang. Ya, adik-adik di rumah, itulah firman yang boleh kakak bagikan, yang menjadi renungan kita saat siang hari ini. Hendaklah kita menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mau anak-anak yang berkenan, yang mau diberkati Tuhan, yang mau ditolong oleh Tuhan, oleh karena kita anak-anak yang jujur di hadapan Tuhan. Ya, kita mau siapkan hati kita, kita mau tutup Alkitab kita mau berdoa, biar kiranya firman Tuhan boleh kita lakukan, kita praktekkan dalam hidup kita sehari-hari. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan buat cinta kasih kemurahan Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang mengajarkan kami Tuhan, untuk kami boleh berlaku jujur, bersikap jujur Tuhan. Untuk itu Tuhan mampukan kami, adik-adik yang di rumah, mampukan kami semua untuk melakukan apa yang benar di hadapan Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, berdoa Bapa buat adik-adik kami, Tuhan yang berkati dalam studi belajar mereka, dalam pergaulan mereka, Tuhan yang tolong apapun Tuhan yang adik-adik kami kerjakan, biarlah Tuhan yang bila campur tangan. Tidak lupa juga Tuhan kami berdoa buat kedua orang tua mereka Bapa dalam pekerjaan usaha mereka, apapun itu Tuhan yang tidak salah menurut kebenaran firman Tuhan, biarlah Tuhan yang tolong bila campur tangan, kekuatan kesehatan bagi keluarga demi keluarga. Terima kasih Bapak yang baik, berkati semua kami yang ada Bapak, Om, Tante, Sisi, Pastor itu yang tolong berkati, begitu juga dengan Ci Elis yang mengambil rekaman saat ini Bapak. Berkat Tuhan ada bagi kami Bapak sepanjang minggu ini, kami serahkan hidup kami sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Bye-bye, sampai jumpa. Terima kasih.